Jadi saya sebagai orang generasi milenial itu banyak menemukan, kasus di mana ketika sakit kemudian berobat ke dokter, lalu di dokter mungkin pulang sembuh, nanti balik lagi sakit dan itu bolak-balik terjadi. Nah, tidak jelas nih penyebabnya apa. Entah itu sakit perut, contoh yang paling sering ya sakit perut gitu. Kira-kira ketika kita searching di Google kan banyak ada yang bilang secara teori, 90% penyakit itu disebabkan oleh pikiran, 10% oleh fisik gitu. Pikiran itu berpengaruh terhadap fisik itu sudah pasti banyak yang bertanya, sudah pasti. Ya. Ciri-cirinya adalah ya gitu, reaksinya ada reaksi sakit, tetapi ketika diperiksa nggak ada sebagai penyebabnya. Energi, mind, body, and soul. Jadi kalau 90 pikiran, kalau 10% fisik, berarti kan energi tidak terlibat di situ. Apakah dia tidak ada masalah spiritual dan sebagainya. Jadinya mungkin itu adalah sebuah konklusi atau kesimpulan umum saja dari data yang ada di masyarakat. Selamat datang di Embos Podcast. Podcast yang membahas seputar energi, mind, body, and soul. Hari ini kita akan membahas tentang masalah yang mungkin teman-teman juga akan alami di rumah. Jadi mohon bisa menonton sampai akhir ya. Kita akan ditemani oleh dua narasumber, pakar dari salah satu bagian tema tadi. Jadi ada Pak Putu Eka Suryawan, beliau adalah pakarnya untuk masalah penyakit-penyakit body. Kemudian ada Pak Surya Negara, beliau adalah pakarnya untuk penyakit-penyakit pikiran, sekaligus sebagai foundernya Mind Development juga ya, MindDev. Aduh, orang pakar penyakit body, kalah dokter dewa. Pakar, Pak. Ya, gimana kabar Pak Putu? Pak Sehat. Surya? Sehat, negara sehat. Ya. Jadi hari ini untuk yang pertama kita akan membahas tentang apa pengaruh pikiran terhadap fisik ya. Saya langsung saja, to the point, saya mulai. Jadi saya sebagai orang generasi milenial itu banyak menemukan kasus di mana ketika sakit kemudian berobat ke dokter, lalu di dokter mungkin pulang sembuh, nanti balik lagi sakit dan itu bolak-balik terjadi. Nah, tidak jelas nih penyebabnya apa. Entah itu sakit perut, contoh yang paling sering ya sakit perut gitu. Kira-kira ketika kita searching di Google kan banyak ada yang bilang secara teori 90% penyakit itu disebabkan oleh pikiran, 10% oleh fisik gitu. Tapi yang kita alami kan sebenarnya fisik yang lebih gampang dideteksi ya. Nah, mungkin pertama menurut Pak Surya dulu ya, Pak Surya. Kira-kira gimana sebenarnya kronologinya Pak Surya? Mungkin nanti bantu kita biar pemirsa juga jelas. Kok bisa penyakit fisik dipengaruhi oleh pikiran gitu? Oke, makasih Dewa. Oke. Makasih Pak Putu. Saya bingung juga nih kalau agak serius tuh. Ini podcast pertama kok serem ya. Hostnya serem. Langsung to the point Pak ya. Tapi makasih Dewa. Ya. Yang jelas ketika apa yang Dewa tanyakan, kenapa pikiran itu berpengaruh terhadap fisik itu sudah pasti banyak yang bertanya. Sudah pasti. Ya. Ciri-cirinya adalah ya gitu. Reaksinya ada reaksi sakit, tetapi ketika diperiksa nggak ada sebagai penyebabnya. Asam lambung gitu lah. Ya kan tadi bahasanya sakit perut, asam lambung. Mungkin sudah sampai fase-fase yang memeriksa usus seperti apa, ternyata baik-baik saja gitu. Atau misalnya dada berdebar deh gitu. Jangan-jangan ya itu kan salah satu indikasi oke, ada masalah jantung kan gitu. Tapi dicek semua jantung aman gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Kan itu pertanyaannya, kenapa itu terjadi dan apakah betul itu pengaruh pikiran? Tentu di konsep kita gitu ya, di konsep kita itu faktor adalah kecerdasan, energi, materi dah. Yang kecerdasannya apa? Kecerdasan ini bagaimana pola pikir kita, bagaimana data kita. Kemudian itu akan menjadi dari pikiran jadi emosi. Nah, emosi itu adalah berupa energi. Nah, energi ini akan memampat.
di tubuh kita, dan itulah menjadi ada dua nih. Kalau itu positif akan menjadi berkah, nah, kalau negatif itu akan menjadi ciri sebuah penyakit akan muncul. Gitu. Sesederhana itu. Jadi kenapa itu terjadi? Memang kaitannya. Contoh misalnya deh, apa sih yang tidak? Karena tadi bahasanya bahkan 90% kan Iya, gitu. 90%. Nah, apa sih yang tidak terkait antara mental, tubuh, dan energi itu? Semua terkait. Misal contohnya. Dan tubuh itu adalah ibarat sebuah komponen, anggap itu mobil, itu punya indikator jelas apa yang terjadi pada mental. Contoh misalnya, ketika kita punya masalah, banyak berpikir, bagian apa kira-kira tubuh yang mengalami sensasi sakitnya? Apakah bagian tangannya, apa kakinya, atau kepalanya? Kepalanya. Ada pasti. Jadi, sehingga apa? Bisa juga dipakai indikatornya. Oh, bagian kepala sakit. Ditanyakan ke dalam diri. Banyak mikir apa saat ini gitu. Mikirin hutang ternyata. Nah itu dia. Ketika banyak mikir pasti bagian itu. Nah biasanya itu akan turun. Mulai di sini tegang, kaku. Masuklah bagian pundak. Yaitu seperti orang bilang beban di pundakmu gitu. Beban di pundak. Ya. Dari sisi fisik juga akan berpengaruh gitu. Jadi ada kaitannya. Gitu. Ya. Dan semua ini saling mempengaruhi. Oke, ya semoga teman-teman juga bisa ya. Nanti jangan-jangan saya kena dukun gitu, biar nggak langsung berpikir negatif. Ternyata pikiran kita yang bermasalah. Mungkin dari sudutnya Pak Putu ada ini sudut lain atau tambahan? Saya lumayan tergelitik sih dengan bahasa 80% itu. 90% bahkan. 90%. Memang ada yang neliti apa? Tapi intinya begini. Tubuh itu adalah satu kesatuan antara energi, mind, body, and soul. Jadi kalau 90 fisik, 10 pikiran, kalau 10% fisik, berarti kan energi tidak terlibat di situ. Apakah dia tidak ada masalah spiritual dan sebagainya. Jadinya mungkin itu adalah sebuah konklusi atau kesimpulan umum saja dari data yang ada di masyarakat. Tapi saya berpikir penyakit itu sumbernya banyak. Penyakit itu sumbernya banyak. Bukan hanya sekedar dari pikiran. Kalau misalnya tubuh kemasukan bakteri misalnya, kita terluka gitu. Tapi karena luka itu membuat kita beban, membuat stres, nah itu melipat gandakan penyakit yang akibat dari bakteri itu. Misalnya di lambung ada bakteri yang tidak sesuai. Tapi dari situ akhirnya membawakan stres dan seterusnya. Tapi benar, semua penyakit itu pasti akan melibatkan pikiran. Tapi pemicu awalnya belum tentu bagi saya pikiran. Pemicu awalnya, banyak pemicu. Pemicu awalnya bisa saja masalah tetangga yang ribut misalnya. Ya itu, ya masalah sosial berarti kan itu problem awalnya kan. Masalah sosial, bisa saja karena kita jatuh. Bisa saja karena kita salah makan menjadi diare. Tapi akhirnya di endingnya, pikiran yang terlalu kompleks orang zaman modern sekarang, Pak Surya, itu yang menyebabkan penyakit itu akan berlipat-lipat. Maka ada istilah yang disebut dengan psikosomatis itu. Penyakit psikosomatis itu adalah penyakit pikiran dan badan. Jadinya ini saling satu terkait dengan yang lain. Kalau saya sebut ini ya kayak sindrom metabolik begitu. Jadinya pikiran mempengaruhi badan, badan juga mempengaruhi pikiran. Sehingga kita harus merawat ke semua titik itu. Jadinya apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan? Jagalah badan, pikiran, energi, dan jiwamu secara harmonis. Nah sekarang banyak orang yang menggunakan pikirannya terlalu berlebihan. Overthinking lah, selalu berpikir jauh di depan, atau malah was-was dengan masalah di belakang. Sehingga penyakit pikiran menjadi bertambah banyak gitu. Di samping itu fisik juga kita jarang diolah. Ya olahraga itu kan jarang dilatih, jarang bergerak, sehingga ketika pikiran kita konslet, ada tulisan konslet di sini. Karena ketika pikiran kita konslet, body kita lemah,
mempercepat proses terjadinya penyakit. Jadinya tidak kita bisa selesaikan satu-satu. Dan ini juga mempengaruhi sistem energi yang ada di tubuh kita. Ya. Sistem energi atau sistem kelistrikan. Karena sebenarnya tubuh kita itu penuh dengan energi. Kalau orang zaman tempo dulu bilang meridiannya atau prananya atau chi-nya atau sistem cakranya, generator tubuhnya gitu. Itu akan melemah dengan sendirinya. Jadinya seperti itu. Menarik. Kalau misalkan ada teman saya punya masalah seperti itu, sudah ke medis lah anggap, belum tuntas mungkin atau berulang dia bolak-balik terus. Kira-kira apa yang bisa saya sarankan Pak untuk dilakukan agar lebih baik kondisinya? Berarti kan dia tidak ketemu akar masalahnya, problemnya. Kalau dia misalnya masalahnya karena masalah hutang misalnya kan nggak bisa selesai. Intinya menemukan akar masalah dari sebuah penyakit itu poin penting bagi saya, akar masalah. Dan biasanya ujungnya itu adalah sistem energi tubuh yang bermasalah. Ujungnya dari semua itu adalah energi tubuh yang lemah. Nah, ini disebabkan oleh trauma, pikiran, atau memang kondisi fisik yang lagi lemah dan seterusnya. Jadinya ini yang harus kita ketemu. Karena kebiasaan masyarakat sekarang, sakit sedikit berobat ke dokter. Sakit sedikit minum obat. Sedangkan yang diobatin itu adalah gejala yang muncul. Yang munculkan. Tapi gejala itu adalah hasil akhir dari sebuah akar yang ada jauh di dalam. Mungkin saja, contohnya ya, ini sebenarnya banyak saya sudah ada di catatan-catatan saya atau di podcast-podcast sebelumnya. Kondisi orang sekarang itu penyakitnya itu kan karena faktor mereka sebenarnya terasing. Satu, terasing itu maksudnya dunia yang tidak sama dengan kehidupan manusia jauh-jauh sebelumnya. Terasing itu maksudnya sekarang manusia hidup tidak dekat dengan alam. Tidak dekat dengan dirinya sendiri. Bahkan tidak dekat dengan sesama. Kita terasing dari 3 hal ini. Inilah yang disebut dengan putusnya energi di dalam tubuh kita atau di dalam pikiran atau apapun namanya. Coba bayangkan. Kapan kita dekat dengan alam, dengan kehidupan modern? Kita sekarang dekat dengan tembok. Ya. Tuh. Paling mentok pas ke gunung, Pak. Sekali 3 bulan. Itu pun kalau hobi ya. Iya. Sedangkan yang kita butuhkan itu hal everyday. Setiap hari kan nyentuh Tanah. Gitu. Karena elektron bumi itu kuat sekali. Elektron bumi. Tuh, dengan alam, dengan diri sendiri deh. Dengan orang di sekitar, itu yang menyebabkan terjadi kita problem. Belum lagi trauma-trauma batin yang begitu banyaknya sekarang. Karena banyak sekarang pekerjaan yang melibatkan pikiran. Gitu. Ambil contoh. Asam lambung. Itu menyebabkan kecemasan yang begitu luar biasa, Pak Surya, kecemasan. Dan ini mana sebenarnya akarnya? Apakah lambungnya dulu bermasalah atau pekerjaan yang membebani pikiran dulu muncul baru menjadi asam lambung? Itu yang harus kita temukan. Karena setiap orang berbeda problemnya. Mungkin ada orang asam lambung karena pekerjaan kantor yang bebannya begitu berat. Bisa karena urusan rumah tangga yang tidak selesai-selesai. Atau bisa saja dia keseringan ngemil dalam hidupnya. Ngemil terus. Dan bisa saja kerja keras ya. Kerja keras lambungnya, kerja keras bisa saja. Sehingga dia harus menemukan irama mana yang bermasalah dalam diri saya. Gitu. Dan ini kadang kita bahas sebenarnya di acara apa namanya? Live Force aktivasi kita. Full day healing. Iya, full day healing sekarang namanya ya. Mungkin Pak Surya bisa lanjutkan, silakan. Oke, ya saya sangat setuju tuh dengan apa yang Pak Putu katakan. Ya dari ini apa namanya? Embos inilah energi, mind, body, soul kan gitu. Oke, kita bicara satu-satu deh. Orang mengatakan sumber keselarasan ada di soul atau jiwa. Tapi janganlah kita bicara jiwa terlalu dalam. Kita sederhana saja mendefinisikan soul itu adalah kesadaran dah gitu. Kesadaran yang sederhana adalah menyadari tadi akar masalah di mana. Karena kesadaran ini penentu. Contoh misalnya, tadi kan contohnya asam lambung. Ya. Saya sering kali ketemu orang yang sudah balik dokter, asam lambung, endoskopi, hasilnya aman.
tapi dia terus memaksa mengobati lambungnya. Salah fokus ya artinya ya. Betul. Karena tadi juga Pak Putu sudah menyampaikan. Nah, kesadarannya tidak ada. Ah, Menilai ini akarnya di mana. Jangan sampai masalah di mental yang diperbaiki fisik. Gitu. Atau sebaliknya, masalahnya fisik, dipakai meditasi misalnya. Betul ada prosesnya, tapi fisiknya yang lebih mendapatkan atensi lebih banyak. Perhatian lebih banyak ya. Ya. Karena nantinya inilah circle-nya. Sakit fisik, mental terganggu. Mental terganggu berpengaruh ke fisiknya. Ya. Tapi memulai dari mana? Memulai dari kesadaran tadi, menyadari nih awalnya di mana gitu. Ah, Ketika awalnya di fisik, segera perbaiki di fisik, dibantulah oleh mental. Ketika di mental, segera perbaiki di mental, dibantulah di fisik gitu. Betul. Jadi saling melengkapi dia. Jadi fokus kita yang mana gitu. ya, ya. Nah, yang sering terjadi seperti ini. Ketika fisik terluka, kok cepat nih penanganannya. Ya. Kasih betadin, Ya, jari, ya, ya. Tapi ketika mental terluka, batinnya terluka, Ini yang jadi problem. kayaknya sudah bisa gitu. Kayaknya ataupun tanda kutip berpura-pura, ya udahlah gitu. Nah, padahal ketika kita bicara tadi urutannya, soul-nya mengatakan dengan kesadaran, belum kok, belum sembuh nih, aku masih punya dendam. Nah, itu tidak diakui. Nah, sama seperti orang ke dokter nih, kakinya sakit, ditanya sakit apa? Nah, diakui sakitnya, gimana bisa sembuh? Iya, Gitu. iya, iya, iya. Hal yang pertama kesembuhan adalah mengakui sakitnya dulu gitu. Jadi ketika masih punya dendam, ya akui aja dendam itu. Sehingga carilah solusi untuk mengatasi dendam itu. Iya, iya. Sebelum diakui, masa kita sudah cari solusi sebelum diakui kan gitu. Betul. Jadi mengakui itu dengan kesadaran menilai yang mana nih menjadi dominan fisik dulu. Ketika mental dulu. Setelah diakui itu carilah solusi itu. Kesadaran itu Keren, keren. yang penting Dewa. Keren Pak Surya. Iya. Saya jadi satu semakin paham, tapi ada pertanyaan lain yang muncul gitu. Iya. Nah, apakah ada tips ya bagaimana kita mengidentifikasi penyakit, apakah yang penyakit fisik atau penyakit pikiran atau penyakit memang tadi soul tadi gitu Pak Surya. Siapa tahu ada tips triknya mungkin yang bisa diaplikasikan oleh teman-teman atau seperti apa kira-kira? Tentu ketika fisik jelas-jelas ada hal yang secara fisik yang tidak selaras. Iya, terlihat jelas ya. Jelas berupa luka atau apa, fisik yang terluka gitu. Nah, ketika itu tidak terluka, tapi reaksinya seakan-akan terluka. Nah, itu mental. Mental. Contoh yang tadi itu. Kadang orang sesak nafas gitu. Cek paru-paru aman. Kemudian berdebar. Cek jantung aman. Kemudian ya itu tadi yang pertama adalah asam lambung udah pasti. Nah, makanya ketika orang punya masalah, ya ujung-ujungnya pasti ketika semua tidak diketahui penyakit fisiknya, terakhir asam lambungnya naik. Jangan terlalu banyak berpikir, jangan stres-stres, pasti begitu, ya gitu. Nah, karena memang reaksi tubuh ya di sana gitu, di sana. Jadi tipsnya adalah memang kalau memang itu bisa kita rasakan bentuk lukanya apa, gitu. Nah, kadang-kadang asam lambung naik, misal bentuk luka, misalnya asam lambung deh kita bicara asam. Indikator bahwa luka adalah ketika kita makan sesuatu yang tidak seharusnya makan dalam kondisi lambung terbuka adalah efek. Tapi ketika ini tidak ada kita makan makanan yang bagus, tapi ada efek, ada indikator itu mental gitu. Oh iya, Ya. kita tidak makan pedas, Ya. tidak makan yang bermasalah, Ya. tiba-tiba asam lambungnya kambuh Ya, juga. ada kemungkinan itu mental gitu. Iya, iya. Ya, tapi kalau memang mau lebih detailnya ya salah satu yang mengerti tentang itu ya kedokteran endoskopi. Ya. Apakah ada di tubuh yang memang terluka di sana atau apa? Ya. Tapi yang jelas di kesadaran balik lagi kita bisa menyadari. Nah, tadi Pak Putu bahas juga tentang full day healing. Iya, ada full day healing tadi. Nah, itulah kita akan membahas kesadaran antara energi pikiran kita, tubuh dan jiwa kita dengan kesadaran itu. Jadi keharmonisan itu yang penting. Sehingga apa? Satu sisi saya setuju 90% pikiran itu. Satu sisi bahkan ada nih Pak Putu nanti akan cerita satu yang mungkin jarang ditemui di seminar lain nih, tentang bakteri. Itu riset itu, bukan wacana, riset yang menyatakan justru bakteri-bakteri yang kalau Pak Putu sebutnya bakteri purba itu penentu dari pikiran itu.
Nah, sejauh ini saya menganggap apa? Semuanya berpotensi dan penting. Baik pikiran, baik tubuh, baik jiwa, semua penting ini. Iya, semua punya perannya Ya, berarti semua ya. punya Iya. perannya masing-masing. Tapi sehingga ketika itu diukur berapa persen, sebenarnya itu hanya satu yang menguatkan saja supaya orang berfokus di apa gitu. Misal, oh 90% pikiran berpengaruh, supaya menyadari pikirannya lebih utama. Ketika bermasalah cepat-cepat atasi pikiran kita. Nah, seperti itu. Jadi hanya memperkuat. Nah, persentase jelasnya mungkin susah ditentukan, tapi semuanya mempunyai faktor yang sama pentingnya gitu. Iya. Seperti itu. Nanti Pak Putu jelaskan nih tentang bagaimana bahkan 90% di riset itu bakteri purba yang menentukan gitu. Siap, siap. Terima kasih Pak Surya. Seru ini ya. Nah, saya lanjut lagi sedikit. Ya. Sepertinya saya tertarik dengan yang tadi terkait dengan one day healing tadi. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang mungkin membutuhkan panduan juga atau tertarik juga. Apa itu one day healing? Mungkin dari Pak Surya atau Pak Putu? Saya. Jadi ini kan awalnya dari diskusi keresahan Pak Putu di tempat prakteknya banyak menemukan masalah-masalah yang tidak terselesaikan. Saya juga di tempat praktek saya juga menemukan masalah-masalah yang oke, terselesaikan, tapi kok reputasi ada lagi gitu, sekian bulan lagi gitu misalnya. Nah, ternyata ada, balik lagi tadi, Embos itu menyatakan keselarasan energi kita, baik pikiran kita, tubuh kita, dan jiwa kita. Nah, mungkin satu sisi Pak Putu di bidangnya body, balur segala macam, oke, selaras dia, selesai itu. Tapi mungkin pikiran dia yang belum ada keselarasan gitu misalnya. Nah, saya juga ada keselarasan di pikiran, oke dapat, tapi mungkin tubuhnya perlu keselarasan gitu. Nah, full day healing ini mencakup semuanya gitu. Jadi kita gabunglah pemahaman kita, sama-sama sebagai praktisi. Kebetulan juga saya praktisi energi itu udah lama. Saya tahu energi. Saya boleh cerita deh, cerita lucu ketika saya kelas 4 SD. Pertama kali tahu energi adalah saya duduk santai, tangan saya iseng-iseng, tiba-tiba loh kok semacam ada satu medan magnet yang ada saat itu, dan saya kaget. Saya nggak ngerti apa. Kelas 4 SD nggak tahu zaman itu nggak kepikiran lah itu energi atau apa. Kebetulan kakek saya praktisi yoga, sampai akhir hayatnya dia masih melakukan gerakan-gerakan yoga. Orang tua saya juga praktisi energi. Jadi mungkin secara tidak langsung saya belajar mendengar, melihat gerakannya, vibrasi itu ternyata ya sama seperti ada ya, bagaimana komunitas itu saling membangkitkan, mungkin seperti itu frekuensinya, vibrasinya akhirnya tumbuh dengan aktif dengan sendirinya gitu. Nah, hal itu kemudian Pak Putu dan saya mendapatkan manfaat secara personal. Nah, dari personal itu pingin dong kita juga bermanfaat, menyebarkan apa yang kita sudah dapat gitu. Nah, dari ide itulah kita buat satu kegiatan yang kita sebut full day healing, yang tujuannya adalah mengaktifasi energi yang sebetulnya sudah ada dalam diri, seperti itu. Nah, nanti mungkin Pak Putu yang bisa tambah. Ya, jadi mengaktifasi energi yang sudah ada di dalam diri kita. Ya. Untuk kembali selaras. Ya. Mungkin Pak Putu ada kira-kira kisi-kisi Pak Putu. Siapa yang cocok untuk ikut acara yang tadi one day healing ini? Iya, kan sama dengan Pak Surya tadi. Orang yang datang ke tempat terapi saya itu adalah orang yang sudah bolak-balik ke sana kemari berobat. Berarti dia kan tidak menemukan solusi atas problem yang dia temui kan. Dan dari pengalaman kita, orang yang datang berulang itu adalah orang yang tidak memiliki kesadaran atau tidak ingin belajar dari kesalahan yang berulang itu. Ya. Tidak ingin belajar. Makanya kita akan membantu mereka untuk menemukan itu di one day healing itu. Di one day healing dan energi aktivasi, sekaligus kita mengaktifasi energinya untuk dia menemukan kecerdasan tubuhnya untuk menyembuhkan gitu. Jadinya kalau orang harus berobat ke dokter sekali kan harusnya sudah sembuh. Kalau dia datang ke tempat terapi harusnya sudah sembuh. Dia datang 2 kali, 3 kali, dia sadar akan problemnya, dia mau berbenah, sembuh. Ini kan seperti open loop, tidak selesai-selesai problem di dalam dirinya. Jadinya seperti kita menambal sesuatu yang tidak selesai-selesai. Jadinya
tidak kita menambal akar masalahnya. Jadinya itulah kenapa kita membuat One Day Healing ini, karena kita ingin orang itu sadar bahwa dirinya lah yang sesungguhnya menyembuhkan dirinya gitu loh. Oh, Bahwa iya. dia yang menyembuhkan dirinya, bukan harus tergantung dengan pihak orang lain. Gitu. Karena orang yang datang ke tempat terapi saya selalu ngomong begini pertama kali. Pak, saya sudah berobat kemana-mana, ada nggak obat yang manjur untuk sakit saya gitu? Udah dikunci bahwa ada nggak obat yang bisa. Itu udah kekunci. Dia tidak sadar bahwa saya ingin, dan akhirnya saya ngobrol hampir 1 jam lebih dengan si pasien itu, Pak Surya. Ya. Bahwa dialah penyembuh yang sesungguhnya. Penyembuh yang sesungguhnya tinggal mengaktifkan energi yang ada di tubuhnya. Bahwa obat itu hanya memicu terjadinya homeostatis atau kecerdasan tubuhnya itu loh. Ini pemahaman ini yang harus kita bangun. Makanya One Day Healing itu sangat perlu. Jadinya kita akan memberi pemahaman baru tentang bagaimana tubuh bisa menyembuhkan diri sendiri. Baru terus masuk ke level berikutnya. Aktivasi tubuh, aktivasi energi, aktivasi pikiran yang kita sebut dengan life force aktivasi. Jadi kita mengaktifasi kecerdasan itu. Kita tidak memberi dia obat, tapi kita mengaktifkan kecerdasan tubuhnya, memicu dia sadar akan proses untuk menjadi sembuh itu. Iya. Oh, ternyata saya tadi ada ini ya, karena saya juga termasuk sales Pak Putu. Kalau misalkan produk saya tidak dibeli oleh orang itu berkali-kali, kan saya rugi sebenarnya, tidak ada repeat order. Sama dengan berarti kalau penyakit itu tidak selesai dengan sekali terapi, berarti dia tidak balik lagi karena mendapatkan kesadaran tadi, dia sudah tahu. Sudutnya begini. Kalau orang berobat, dia harus 1-2 kali berobat sembuh. Kalau dia sudutnya terapi atau merubah gaya hidup, contoh memberi energi, sama kayak makan. Makan kalau kita sudah kenyang, ya berhenti makan, nanti kita makan lagi. Oh, iya, Gitu. siap. Nah, produk-produk yang Dewa jual atau saya jual itu adalah konsepnya adalah merawat tubuh, bukan pengobatan. Gitu. Kalau orang misalnya kemo berulang-ulang dan terus-menerus tidak sembuh-sembuh, malah tambah sakit, berarti ada yang salah. Gitu loh. Berarti kan ada yang salah. Tapi kalau dia makan terus-menerus, salah nggak? Kan tidak. Itu maksud saya, Dewa. Jadinya tubuh itu harusnya terpicu untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan sekali atau 2 kali terapi, dengan sekali 2 kali pengobatan, begitu. Tapi kalau belum, berarti dia tidak menemukan akar masalah dari problemnya dia. Makanya itulah kenapa saya membuat seminar ini. Siap. Terima kasih Pak Putu. Ini juga sebuah ilmu baru juga bagi saya sendiri, dan teman-teman nanti untuk lebih jelasnya saya akan coba untuk sisipkan di ini ya, pamfletnya ya, untuk keterangan lebih lanjut tentang acaranya. Ya, mungkin untuk kali ini sesi kita untuk podcast pertama ini kita sudahi. Kita akan lanjutkan di podcast selanjutnya, di periode selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak. Terima kasih Pak Putu, Pak Surya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya dari Siap. Ya. Embos. Suksema. Suksema.